Shalom. Pernikahan itu seringkali digambarkan dengan taman bunga yang kita dirikan atau seperti kebun buah. Tetapi karena banyak orang tidak pernah membangun persiapan yang panjang sebelum pernikahan, hanya pesta, undangan, makanan, itu saja yang mereka pikir di dalam sebuah persiapan untuk menuju kepada pernikahan. Mereka tidak menyadari bahwa di tengah kebun buah ataupun taman bunga yang kita bangun bisa saja berdiri atau tumbuh rumput-rumput liar yang tidak pernah kita tanam atau kita undang. Dan itu sepertinya sebuah pemandangan yang wajar. Tetapi kalau Anda tidak segera membereskan tanaman-tanaman liar atau rumput-rumput liar, maka rumput-rumput itu akan berakar semakin dalam dan dia akan bertumbuh bukan saja ke atas, tetapi dia akan melebar, akan merambat dan bisa merusak keindahan daripada taman ataupun kebun buah yang merupakan analogi daripada hidup pernikahan sepasang suami dan istri. Hal pertama yang saya perhatikan, kepahitan itu merupakan rumput liar di dalam sebuah pernikahan. Begitu banyak orang, kalau dia luka kepada pasangannya, dia tidak pernah mengungkapkan dengan jujur. Dan dia bawa di dalam tidur. Padahal Alkitab mengatakan dengan jelas, tidak boleh kita marah tanpa limit waktu. Apabila matahari terbenam, kata firman Tuhan, maka amarahmu itu sudah padam. Bukannya kita tidak boleh marah, tapi marah harus mempunyai batas waktu. Sehingga tanpa disadari, kepahitan ini akhirnya merusak, membuat hidup pernikahan itu menjadi tidak lagi indah. Hal kedua yang saya katakan sebagai rumput liar di dalam hidup pernikahan sepasang suami istri adalah perselingkuhan. Seharusnya tidak boleh ada pikiran-pikiran yang dibiarkan liar. Dengan kita membayangkan ada perempuan atau ada laki-laki lain di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita. Dan saudara tahu bahwa perselingkuhan itu bukan hanya menghancurkan hubungan suami istri, tetapi juga merusak keturunan daripada keluarga. Nah, saya ingin menjelaskan lebih dalam lagi bahwa rumput-rumput liar ini biasanya tumbuh tanpa kita sadari. Dia bisa muncul di bawah permukaan. Artinya kita tidak pernah menyadari. Hati-hati kalau ada sesuatu yang muncul di benak hati kita. Seperti kata Amsal 4:23, kita harus menjaga hati kita karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, ada banyak pasangan suami istri yang tidak menjagai perasaannya. Dia tidak menyadari bahwa kekecewaan terhadap suaminya, kemarahan terhadap istrinya, karena mungkin dia tidak dihormati,
karena dia merasa kurang di nomor satukan, dikasihi, sehingga itu menimbulkan luka. Nah, benih yang muncul pertama sekali ini kalau tidak segera diatasi, maka ini akan bisa merusak hidup pernikahan antara sepasang suami istri. Hal yang selanjutnya yang saya mau katakan bahwa rumput yang liar ini bukan saja dia bisa muncul di bawah permukaan, tetapi dia akan bisa berakar semakin dalam. Kebencian, hal-hal yang menyakitkan kalau tidak segera dibereskan, dia akan berakar semakin dalam. Dan untuk mencabutnya akan sangat sulit sekali. Dan kalaupun saudara berusaha mencabutnya, saudara akan membutuhkan tenaga yang begitu ekstra. Saya ingin beritahukan kepada kita semua, jangan membiarkan sebuah masalah sampai berakar semakin dalam. Dan itu pada akhirnya akan sangat sulit sekali untuk dicabut. Dan hal yang selanjutnya, bahwa rumput ini bukan saja berakar semakin dalam, tetapi dia juga akan semakin keluar dan merambat kemana-mana. Sehingga merusak. Tahukah pasangan suami istri bahwa sebuah benih perselingkuhan, kalau itu didiamkan, walaupun tidak ada yang tahu, tetapi itu Anda biarkan berkembang, tanpa sadar itu akan berakar seperti hal yang sebelumnya saya katakan. Dia itu semakin mendalam. Sehingga Anda akan sangat sulit sekali untuk hidup dalam satu hari tanpa melihat pornografi. Tanpa Anda berselingkuh dalam dunia maya. Dan pada akhirnya, itu bukan saja sekedar terekam di dalam lubuk hati Anda, memori bawah sadar Anda. Tetapi itu sudah menjadi habit Anda. Menjadi perilaku perselingkuhan sekalipun itu dilakukan di dalam dunia maya. Dan pada akhirnya rumput liar ini akan membuat pernikahan Anda berakhir dengan ketidakbahagiaan dan seterusnya akhirnya akan berakhir di dalam perceraian. Kalaupun tidak bercerai, pernikahan itu menjadi mati. Tidak lagi ada kehidupan. Nah, saya ingin memberikan solusi. Bereskan semuanya. Karena Alkitab berkata, keterbukaan, kejujuran, itu adalah awal daripada pemulihan. Cari pertolongan. Konsultasi dengan expertnya, para ahlinya. Datangi para pemimpin yang bisa dipercaya. Yang akan menolong saudara. Sama seperti kalau saya sakit, saya akan datang ke dokter. Kalau saya punya masalah dengan kerusakan mesin mobil, saya akan datang ke montir. Datanglah kepada para pemimpin, dapatkan pertolongan, supaya pernikahan Anda tidak dipenuhi dengan rumput-rumput yang liar, yang akan menghancurkan Anda melalui kebencian, dan yang kedua namanya adalah perselingkuhan. Atasi rumput liar itu, maka pernikahan Anda akan berhasil. Amin.